Sepanjang berbisnis di toko Shopee, nggak pernah yang namanya dapat penilaian bintang 3, bintang 2, bintang 1 dari customer. Nah, tiba-tiba ada customer yang ngasih penilaian bintang 1. Pastinya akan sangat mempengaruhi calon customer lain. Bisa dihapus nggak sih? Hai, halo teman-teman semuanya, salam sejahtera, sehat selalu, dan tetap semangat ya. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi berjumpa dengan aku, Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi, aku mau sharing ke teman-teman para seller di toko Shopee mengenai penilaian jelek atau bintang 1 maupun bintang 2 dari customer kita di toko Shopee ya teman-teman. Oke, buat teman-teman para seller ataupun teman-teman yang lain yang sedang mencari tahu bagaimana caranya menghapus penilaian jelek maupun bintang 1 dari customer di tokonya kita di toko Shopee. Nah, di sini aku kasih tahu ya teman-teman, kalau penilaian jelek maupun bintang 1 dari customer itu nggak bisa kita hapus langsung ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa ini adalah sebuah kekeliruan dari pihak customer atau ada faktor lain yang menyebabkan si customer membuat atau memberi penilaian buruk di tokonya kita, teman-teman boleh memohon atau minta tolong ke pihak Shopee supaya teman-teman dibantu untuk proses penghapusan penilaian jelek ini. Tapi ini nggak bisa juga secara langsung, ada tahap-tahapannya ya teman-teman, ada prosesnya. Jadi teman-teman kalau mau cepat, teman-teman by japri aja dulu ke customernya, tanya, "Kak, masalahnya di mana, kurangnya di mana?" gitu. Karena ada beberapa customer yang kalau kita japri atau bujuk itu kita selesaikan dengan baik dengan si customer ini, ada mereka yang mengubah penilaian itu, menggantinya bahkan bisa jadi bintang 5 gitu teman-teman. Karena kan di sini pihak Shopee kasih waktu ke si pembeli maupun si penjual untuk mengubah penilaiannya. Tapi hanya sekali aja teman-teman, baik itu untuk pembeli maupun si penjual. Nah, kalau mau cepat sistemnya seperti itu tadi ya teman-teman. Teman-teman boleh selesaikan by japri. Urusannya secara pribadi, nggak langsung bantuan ke pihak Shopee gitu. Karena ada juga loh para customer yang menyesal sendiri gitu loh teman-teman. Ih, saya nyesel loh, saya keliru ngasih penilaian, saya malah nggak enak ke yang punya toko gitu. Nah, saya pernah dapatin kasus seperti itu teman-teman. Si customer ini sendiri nyesal, dia merasa memang benar-benar keliru ngasih penilaian itu gitu teman-teman. Nah, kenapa di sini aku sampai meminta bantuan dari pihak Shopee untuk menghapus penilaian jelek dari tokonya aku? Karena di sini memang si customer ini menurut aku benar-benar terbawa emosi gitu ngasih penilaiannya ya teman-teman. Dia mengatakan barang yang dari tokonya aku itu keasliannya itu diragukan gitu. Nah, menurut aku dia di situ nggak punya bukti ya teman-teman, karena aku langsung kasih tahu, "Kak, ini linknya ini kita sudah uji laboratorium, silahkan kakak lihat ya kak, kalau barang atau produknya kita itu original 100%, nggak dilakukan pemanasan atau hal yang lain." Terus hal yang kedua, kenapa saya bilang ini adalah hal yang keliru, si customer ini bilang pengirimannya lama untuk dalam satu kota gitu. Nah, sebenarnya di hari yang sama ketika kita antar ini barang ke counter pengiriman ke CNT, di hari yang sama barang ini sudah mau diantar si kurir ke alamat. Tapi di sini mungkin sudah terlalu sore, jadi di aplikasi itu si kurir ini terapkan juga sih teman-teman drop point ya. Jadi kalau sudah drop point ini berarti sudah melebihi jam operasional kerja ya teman-teman. Biasanya kalau udah lewat dari jam kerja itu si kurir ini kembalikan lagi teman-teman ke kantor, jadi diantar besoknya gitu. Kenapa aku bilang ini juga yang salah? Karena pihak Shopee itu ngasih waktu ke para seller itu untuk mengemas barang itu 2 hari ya teman-teman. Jadi untuk proses pengemasan barang itu 2 hari atau sampai ke konter pengiriman itu 2 hari. Nah, itu masih dalam batas normal ya teman-teman. Nah, kecuali kalau pre-order. Sedangkan pre-order sendiri Shopee ngasih itu maksimal 7 hari untuk pre-order ya teman-teman, 7 hari untuk proses pengiriman. Nah, saya pengalaman kok pre-order itu aja Shopee masih kasih tenggang waktu, masih kasih toleransi gitu ke
sellernya teman-teman, karena saya udah ngalamin sendiri. Saya pernah order barang, ini produknya produk luar ya teman-teman. Si seller ini kasih tahu ke saya, langsung chat ya, "Kak, produknya belum ready nih, gimana Kak, di cancel aja atau gimana?" gitu. Nah jadi saya bilang, "Kak, saya butuh barangnya." "Ya udah, saya tunggu aja." gitu. Jadi saya perpanjang nih masa garansi. Nah sesudah masa garansi yang saya perpanjang ini habis pun, pihak Shopee masih kasih waktu loh teman-teman, sekitar 3 hari sudah habis masa garansinya, masih bisa dikirim oleh para seller ini. Padahal saya udah was-was juga, aduh ini bakalan auto cancel nggak ya dari pihak Shopee gitu. Karena kan memang di aplikasi itu dibuat ada peringatannya ya, kalau memang belum dikirim sampai tanggal sekian, barangnya akan auto cancel gitu. Nah ternyata enggak teman-teman, pihak Shopee itu masih ngasih toleransi ke para seller gitu. Nah jadi ya wajar dong penilaiannya nggak sesuai dengan kenyataan yang ada di toko aku. Ya wajar aku meminta bantuan ke pihak Shopee untuk menghapus penilaian ini. Dan memang di saat itu si customer ini anaknya lagi sakit teman-teman. Nah karena anaknya ini lagi sakit juga lah, makanya aku kejar ini pagi barang sampai ke counter pengiriman, dan sorenya mau dikirim tapi karena drop point jadi besoknya yang dikirim. Nah menurut aku itu juga salah satu faktor yang membuat si customer ini untuk ngasih penilaian jelek ya di tokonya aku. Nah terus si customer ini juga menurut aku orangnya jarang berbelanja di toko Shopee. Kenapa aku bilang jarang? Di tokonya itu atau di profilnya si customer ini belum ada penilaian dari para penjual. Nah biasanya kan kalau kita berbelanja, kita ngasih penilaian nih ke toko, si pihak toko mau juga kan ngasih penilaian ke tokonya kita. Terus yang menjadi pertimbangan kenapa aku bilang ini si customernya jarang berbelanja, dia biasanya kan kalau kita di toko Shopee ini ada tuh tulisannya, ada yang basic, ada yang silver, atau sudah ada yang ke gold gitu ya teman-teman, dan masih ada tingkatan selanjutnya gitu. Nah itulah yang menjadi pertimbangan buat aku gitu teman-teman. Jadi di satu sisi juga si customer ini online-nya per 1 minggu sekali, per sekian hari gitu teman-teman, udah jarang banget online. Jadi nggak memungkinkan aku untuk meminta tolong ke dia, "Kak tolonglah perbaiki penilaiannya" atau lain-lain gitu, karena penilaian ini sangat mempengaruhi ya teman-teman untuk calon customer yang lain. Nah untuk tahap-tahap aku proses penghapusan penilaiannya ini ke pihak Shopee, boleh teman-teman ikutin tahapan aku ini ya teman-teman, stay tune terus. Oke langsung aja kita ke aplikasi Shopee, langsung kita cek rincian pesanan yang udah selesai ya teman-teman. Dan sebenarnya ini prosesnya agak panjang sih ya. Nah ini ada customernya yang melakukan pemesanan dia tanggal 5 Oktober tapi sudah malam teman-teman. Nah di tokonya aku itu kan langsung aku terakan orderan di atas jam 4 sore itu dikirim besoknya. Jadi ini kira-kira masuk hitungan orderan tanggal 6 lah jadinya ya teman-teman. Oke. Nah ini dia orderannya. Terus kita coba lacak ya, ini status pengirimannya kita coba cek. Nah, di sini kan teman-teman di tanggal 6 itu udah aku antar ke kantor pengiriman, dan siangnya itu di sini ditaruh paket akan dikirim ke alamat penerima. Tapi karena sudah sore, ini drop point melewati jam operasional kerja, teman-teman. Jadi ini dibawa lagi ke kantor teman-teman ya. Jadi diantar besoknya. Nah ini masih hal yang wajar ya teman-teman, karena pihak Shopee itu kan kasih kita waktu 2 hari untuk mengirimkan pesanan yang tidak pre-order. Nah ini adalah sebagai bukti ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa juga kita screenshot bukti kita tidak lama dalam proses pengemasan teman-teman. Jadi mudah nanti untuk dibantu dan diselesaikan oleh pihak Shopee untuk penghapusan penilaiannya. Oke, nah di sini ada nomor pesanan ya teman-teman. Ini nomor pesanannya, langsung aja teman-teman salin ya. Oke, ini aku salin. Terus kita kembali, kita cari bantuan. Kita meminta bantuan ya teman-teman. Nah ini pusat bantuan. Kita langsung aja klik pusat bantuan. Oke, terus aku di sini pilih yang email teman-teman. Teman-teman kalau mau chat Shopee bisa, tapi antriannya panjang. Nah, aku pilih email ya. Terus aku kirim email ke pihak Shopee. Nah, di sini ada pilihannya. Teman-teman penjual atau pembeli. Nah, di sini kita pilih penjual. Terus yang ingin ditanyakan,
Terus aku pilih di sini pesanan dan pengantaran. Oke, terus kopas nomor pesanannya tadi teman-teman, pastekan. Oke. Nah, terus silahkan teman-teman ketik kendalanya, apa masalahnya. Kalau saya kan ingin menghapus penilaiannya gitu ya teman-teman. Terus di sini juga bisa unggah file. Jadi file-filenya nanti teman-teman unggah, lalu teman-teman kirim ya teman-teman. Di sini bisa beberapa nanti teman-teman unggah. Nah, setelah permasalahannya tadi aku jelaskan di deskripsi dan aku screenshot juga buktinya, aku kasih linknya juga ke customer untuk ngecek keaslian produknya kita dan bukti kalau barang itu cepat dikirim ya teman-teman. Aku jelasin tadi di deskripsi, aku unggah buktinya, terus pihak Shopee membalas seperti ini. Kami memahami kendala kakak terkait ingin menghapus penilaian dari pembeli. Kami sarankan kakak dapat menghubungi pihak pembeli melalui fitur chat yang tersedia di aplikasi Shopee 1x24 jam. Berikut kami informasikan cara menghapus komentar dari pembeli. Nah, masuk ke komentar produk yang ingin dihapus, terus klik titik 3 di sudut kanan atas, pilih hapus. Sebagai informasi bahwa penghapusan komentar dari pihak pembeli hanya bisa dilakukan 1 kali dalam waktu 30 hari kalender setelah pesanan selesai. Jadi ini nggak bisa langsung ya teman-teman, kita tunggu 30 hari. Tapi setelah 30 hari aku nggak bisa hapus ya teman-teman, terus aku kirim lagi email seperti ini. Halo kak, mohon maaf mengganggu, saya seller yang minta tolong hapus penilaian jelek dari customer saya. Terus saya jelasin lagi ya teman-teman. Terus mereka balas lagi, kami memahami kendala kakak terkait penghapusan ulasan buruk dari pembeli dengan nomor pesanan sekian-sekian. Untuk proses pengecekan lebih lanjut, mohon menginformasikan tanggapan layar komentar yang ingin dihapus. Nah, jadi ini aku screenshot ya teman-teman komentar yang ingin dihapus tadi. Terus aku screenshot dan aku kirim lagi ke pihak Shopee-nya. Ini ada attachment 1 ya teman-teman. Screenshotnya tadi aku kirim. Selanjutnya karena pihak Shopee juga meminta kita untuk meminta izin ke pembelinya untuk menghapus penilaian buruknya ya teman-teman, minta screenshot. Jadi aku kirim pesan lagi melalui fitur chat ke pembelinya untuk meminta izin atau mohon untuk menghapus penilaian jeleknya ya, karena kan ini benar-benar mempengaruhi calon customer lain ya teman-teman. Saya jelasin kalau produknya itu memang asli langsung dari tangan pertama. Terus untuk pengiriman juga kita cepat, aku langsung screenshot juga yang tadi buktinya ya teman-teman. Kalau barangnya itu karena melebihi operasional kerja, jam operasional kerja, makanya nggak diantar di hari yang sama, jadi diantar besoknya ya teman-teman. Nah ini dia. Nah semua chat aku ini yang ke customer aku screenshot, terus aku replay lagi nih, karena kan di sini bukti chat kamu menghubungi pembeli untuk dilakukan penghapusan rating. Nah ini aku screenshot jadi 2 screenshot ya, jadi di attachment ya teman-teman aku kirim. Dan aku kasih tahu juga kalau si customer itu udah 10 hari nggak aktif teman-teman. Nah terus langsung dibalas sama pihak Shopee, saat ini permasalahan kamu sedang dalam proses pengecekan. Dan nggak menunggu lama, udah berhasil dihapus. Pengajuan penghapusan penilaian pada nomor pesanan telah disetujui untuk dihapus. Jadi ya begitulah prosesnya teman-teman, agak panjang, lama, banyak, tapi kita ikutin aja alurnya ya teman-teman. Karena kan ini memang benar-benar berpengaruh ya teman-teman untuk calon customer yang lain. Bukan pihak Shopee ingin membela para sellernya, tapi kalau ini memang hak kita dan kalau si customer ini memang benar-benar salah melakukan penilaian, menurut aku kita nggak salah gitu teman-teman untuk menuntut hak kita. Karena kan kita yang tahu produknya kita, kalau kita benar ya kita pertahanin gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu sharing pengalaman cara menghapus penilaian jelek maupun bintang 1 di tokonya kita, di toko Shopee dari customer. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir dan udah tonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dan terbantu dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika tidak suka, silahkan ditekan tombol dislike. Dan jika teman-teman ingin membantu channel aku boleh semakin berkembang ke depannya, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, tetap nantikan video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa di next video, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, dadah!